Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang perkembangan anak usia dini. Selamat datang di dunia anak-anak. Kita akan belajar tentang anak-anak. Jangan sampai ketinggalan dulu. Berkembang, tapi bukan balon yang mengembang. Jadi apa ya perkembangan itu? Perkembangan merupakan hal yang tidak serta-merta dapat dilihat dengan angka, tapi dapat dilihat dari perilaku anak. Contohnya cara anak menyelesaikan masalah. Oh, bukan kembang desa itu ya? Hehehe. Sedangkan kuantitatif adalah apa yang bisa kita lihat dengan besaran dan berkaitan erat dengan angka. Contohnya berat badan dan tinggi badan. Untuk mengetahui bagaimana anak berkembang dari waktu ke waktu, ada beberapa prinsip yang perlu diketahui. Setiap anak memiliki warisan genetis dari orang tuanya. Ini merupakan faktor alami atau faktor natur. Sedangkan dengan pola asuh yang akan menciptakan pengalaman anak di luar tubuhnya yang tentunya berpengaruh terhadap anak, ini adalah faktor lingkungan atau faktor nurture. Urutan perkembangan anak pada hakikatnya sama untuk semua anak, tetapi semua anak mencapai setiap tahapan perkembangan persis pada usia yang sama. Dengan pendidikan dalam lingkungan yang intensif dan interaktif, mendukung anak mencapai hasil perkembangan yang lebih positif, sehingga guru dapat membangun anak yang tangguh, memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan lebih produktif nantinya ketika dewasa. Ketika guru mengenali pola perkembangan anak, maka guru dapat bekerja lebih efektif dengan anak dalam area perkembangan yang mungkin dicapai anak. Sehingga guru perlu mengenali potensi dan minat anak, kemudian menolong anak untuk berkembang dari kapasitas diri anak. Apa saja ya pengaruh perkembangan? Ada banyak perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain. Guru perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sehingga ada 3 faktor yang paling berpengaruh dan saling berkaitan. Pertama, faktor budaya, di mana anak yang dibebaskan dalam lingkungan yang menghargai kebebasan anak akan membuat anak menjadi lebih mandiri dan percaya diri berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak akan lebih mudah memecahkan masalah dalam pertemanan. Temperamen merujuk pada pola perilaku anak, khususnya reaksi emosi anak dan tingkat kegiatan, kegigihan secara umum, dan kemampuan mengelola perubahan. Temperamen tidak bisa dipilih anak atau sesuatu yang dibuat oleh orang tua. Maka perlu diingat bahwa tujuannya bukanlah mengubah anak, tetapi menolong anak agar dapat berkembang dengan mengukurkan kekuatan anak dan memberi dukungan yang diperlukan. Maka dengan mengamati dan mengenali setiap anak, guru dapat mulai menolong setiap anak beradaptasi, belajar, dan merasa percaya diri. Pada faktor lingkungan dan biologis, hal ini berkaitan dengan variasi genetis yang bisa menyebabkan ketidakmampuan atau perubahan belajar anak. Ada banyak hal yang bisa terjadi pada saat kehamilan, misalnya adanya infeksi, perkembangan janin yang tidak normal, masalah persalinan, kelahiran prematur, orang tua merokok, dan sebagainya yang dapat menyebabkan ketidakmampuan. Untuk mengenali lingkup perkembangan anak, terdapat 6 aspek yang menjadi acuan. Yang pertama ada nilai agama dan moral, di mana nilai ini terdiri atas kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, mengetahui hari besar, menghormati dan toleran terhadap agama orang lain, jujur, menolong, sopan, hormat, dan sportif, serta menjaga kebersihan diri dan
yang kedua, fisik motorik yang mencakup motorik kasar, di mana kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, dan motorik halus dengan menggunakan jari atau alat untuk mengeksplorasi, dan kesehatan serta perilaku keselamatan yang mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, dan kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat. Aspek yang ketiga adalah kognitif, di mana kognitif ini mencakup belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik seperti mengenal huruf, serta angka maupun bilangan. Aspek yang keempat ada bahasa dengan memahami bahasa reseptif seperti kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, dan menghargai bacaan. Mengekspresikan bahasa berupa bahasa lisan dan menjawab pertanyaan. Kemudian dalam hal keaksaraan itu terhadap pemahaman hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru huruf serta memahami kata dalam cerita. Aspek yang kelima adalah sosial emosional, di mana ini terdiri atas kesadaran diri sendiri dengan mampu mengendalikan perasaan diri sendiri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu mentaati peraturan dan mengatur diri sendiri serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan yang terakhir, perilaku profesional, di mana perilaku profesional ini mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Dan aspek yang terakhir adalah seni, dengan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dan mengapresiasi karya seni. Perlu diingat bahwa keenam aspek perkembangan di atas tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Adapun tonggak perkembangan anak, yang mana tonggak perkembangan ini diukur sesuai usia anak yang bervariasi. Misi kita sekarang mengembalikan murid-murid kepada taman siswa, di mana guru menjadi teman dan sekolah menjadi taman. Karena usia dini merupakan usia bermain, maka diutamakan belajar melalui bermain. Di mana ketika bermain, anak-anak akan mendapatkan pengalaman secara langsung seperti pemecahan masalah, berkreasi, berimajinasi sesuai minat dan bakat masing-masing. Artinya, ketika bermain, maka kegiatan berpusat pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.